Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat aplikasi sederhana menggunakan idle Python dan Streamlit. Untuk rekomendasi beasiswa bagi mahasiswa berdasarkan status ekonomi dan IPK secara otomatis. Yuk langsung saja ke caranya. Di sini saya sudah menyiapkan file CSV yang akan kita gunakan. Di dalam file CSV ini terdapat kolom-kolom penting seperti NIM, nama, IPK, status ekonomi, semester, dan penghasilan orang tua. Kemudian di sini saya juga sudah menyiapkan 3 coding yang akan kita gunakan. Pertama ada coding dashboard. Di sini saya melakukan import library terlebih dahulu. Ada import Streamlit, ini berfungsi untuk membuat framework web ringan atau membuat dashboard interaktif. Kemudian di sini ada Pandas, ini berfungsi untuk membaca dan memproses data CSV. Lalu ada Matplotlib dan Serbon, ini untuk membuat visualisasi data. Lalu ada Modeling, ini berfungsi untuk eksternal yang berisi fungsi machine learning yang akan kita gunakan. Lalu di sini ada fungsi stsetFightConfig. Ini berfungsi untuk mengatur judul dan layout dashboard agar tampil lebih profesional dan luas. Lalu di sini ada fungsi file uploader. Ini berfungsi untuk memungkinkan pengguna untuk mengunggah file CSV. Lalu ada read CSV. Di sini berfungsi untuk membaca data CSV menjadi data frame. Kemudian ada data frame. Data frame ini berfungsi untuk menampilkan isi file yang telah diunggah. Lalu di sini ada stSubheader. Ini berfungsi untuk membuat visualisasi distribusi nilai IPK dan jumlah mahasiswa per status ekonomi dan menampilkan histogram IPK dan menampilkan banyaknya mahasiswa pada setiap status ekonomi. Kemudian di sini ada fungsi stSubheader model machine learning. Ini berfungsi untuk memproses data, menjadikan label, dan membagi data menjadi training dan testing, melatih model random forest, dan mengembalikan akurasi serta laporan klasifikasi. Kemudian di sini ada fungsi prediksi status ekonomi untuk seluruh data. Ini berfungsi untuk menggunakan atau memprediksi status ekonomi. Hasil prediksi ini nanti dikembalikan ke bentuk aslinya atau string dan ditambahkan sebagai kolom baru. Kemudian di sini ada if jenis beasiswa. Ini berfungsi untuk menjelaskan IPK cukup dan status ekonomi rendah untuk menampilkan daftar mahasiswa yang memenuhi kriteria untuk mendapatkan beasiswa. Lalu di sini ada stinfo. Ini berfungsi untuk menampilkan notifikasi atau upload file CSV terlebih dahulu. Kemudian di sini saya juga ada codingan EDA. Untuk codingan EDA ini berfungsi untuk melakukan eksplorasi data analisis terhadap dataset mahasiswa dengan fokus pada status ekonomi, IPK, dan penghasilan orang tua. Di sini saya juga mengimpor library seperti Pandas, Matplotlib, dan Serbon. Lalu di sini saya juga mempunyai codingan modeling. Codingan ini berfungsi untuk membuat visual machine learning atau memproses data mahasiswa, melatih model klasifikasi untuk memprediksi status ekonomi mahasiswa, dan mengevaluasi performa model. Di sini saya juga mengimpor library seperti Pandas. Dan di sini ada PrintTestSplit. Ini berguna untuk membagi data menjadi data latih dan data uji. Kemudian ada label encoder. Ini berfungsi untuk mengubah label kategori menjadi angka, misalnya rendah, sedang, tinggi, dan sebagainya. Kemudian ada algoritma random forest atau classifier. Ini berfungsi untuk algoritma machine learning yang kita gunakan. Kemudian ada classification report, ini untuk mengevaluasi hasil model.
Kemudian untuk melihat hasilnya kita dapat melakukan run di sini. Di sini kita cari dulu codingan kita. Kemudian kita klik. Lalu di atas sini kita ketikkan cmd. Kemudian kita ketik Python min-m streamlit run nama file coding kita tadi. Di sini saya menamainya dashboard. Ketik y. Nah, maka di sini timbul dashboard untuk prediksi beasiswa berdasarkan IPK dan ekonomi. Ini adalah tampilan awal dari aplikasi yang kita buat. Kemudian di sini kita dapat menambahkan data atau file CSV yang telah kita buat tadi. Kita browse file, kemudian kita cari data yang kita buat. Di sini saya menamainya data beasiswa. Kemudian kita open. Nah, maka di sini timbul data preview. Ini data asli atau data yang kita gunakan. Kemudian di sini ada exploratory data analysis EDA. Di sini ada distribusi IPK. Grafik ini memperlihatkan bagaimana nilai IPK tersebar di antara mahasiswa. Ini untuk membantu melihat apakah mayoritas mahasiswa memiliki IPK rendah, sedang, atau tinggi. Kemudian di sini ada distribusi status ekonomi. Ini untuk menampilkan jumlah mahasiswa berdasarkan kategori status ekonomi rendah, status ekonomi sedang, dan status ekonomi tinggi. Ini memberi gambaran tentang profil ekonomi mahasiswa. Lalu di sini ada model machine learning. Ini untuk menjelaskan performa model prediksi status ekonomi mahasiswa yang digunakan untuk memberi rekomendasi beasiswa. Di sini ada akurasi model, artinya model cukup baik dalam memprediksi status ekonomi mahasiswa berdasarkan fitur seperti IPK, penghasilan orang tua, dan semester. Di sini akurasi modelnya 0,83. Lalu di sini ada recall. Recall ini sama dengan 1, berarti semua mahasiswa kategori rendah berhasil diprediksi dengan benar. Ada F1 score, ini untuk menunjukkan keseimbangan antara presisi dan recall. Lalu di sini ada sedang. Ini untuk memprediksi kategori ini cukup baik meskipun sedang agak kurang stabil. Artinya tidak semua data sedang terdeteksi dengan benar. Kemudian di sini ada rekomendasi beasiswa berdasarkan IPK dan ekonomi. Di sini ada beasiswa prestasi berdasarkan IPK. Di sini ada nama Sandi dengan IPK 3,7 untuk prediksi status ekonominya rendah. Maka dia mendapatkan rekomendasi beasiswa. Untuk kriteria IPK berdasarkan prestasi ini 3,5 ke atas. Lalu ada Budi dengan IPK 4, prediksi status ekonominya sedang. Kemudian di sini ada beasiswa ekonomi berdasarkan status ekonomi rendah. Nah, maka di sini timbul daftar mahasiswa yang direkomendasikan. Kriterianya yaitu status ekonomi rendah dengan IPK 2,5 ke atas. Di sini ada nama Andi dengan IPK 2,8 untuk prediksi status ekonominya rendah. Lalu ada Pajar dengan IPK 2,5 dan prediksi status ekonominya rendah. Lalu ada Indah, IPK 3 dan prediksi status ekonominya rendah. Nah, itu dia teman-teman, cara membuat aplikasi sederhana untuk rekomendasi beasiswa berdasarkan IPK dan ekonomi menggunakan Idle Python dan Streamlit. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.